Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi. Kita lihat ya, kenapa seseorang ataupun beberapa orang saat yang ingin menghancurkan lu itu ternyata lu nya nggak hancur-hancur. Kenapa sih? Ada apa? Nah, simak video YouTube gua sampai selesai ya. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku tidak semuanya resonate, jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot. Yang namanya energi banyak orang, Brodistaku bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel. Yang namanya energi miliaran manusia, jadi bisa versa, bisa ini energi lo ataupun energi seseorang di luar sana ya. Namun semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lo ingin mengambil sebuah keputusan. Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok dan di YouTube. Jadi selain platform itu tuh berhati-hati dengan kerugian-kerugian ya yang mengatasnamakan gua gitu. Untuk readingan gue sifatnya timeless, jadi kapanpun lu lihat, kapanpun lu didengarkan, dan kapanpun lu dapatkan. Ini berlaku di hari itu juga sesuai dengan situasi dan kondisi lu pada saat itu ya. Untuk gender doesn't matter, bisa cewek, bisa cowok, semuanya bisa. Oke, kenapa sih lu nggak bisa dihancurin ya oleh dia dan mereka melalui fisik ataupun masalah gaib? Kenapa sih ya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. The High Priestess ya, kenapa sih lu saat ini tuh ya, kenapa orang-orang itu ingin menghancurkan lu melalui fisik ataupun secara gaib? Kenapa lu nggak hancur-hancur ya? Kenapa lu masih tetap bertahan? Karena lu adalah orang spiritual ya. Lu adalah orang yang spiritual, lu adalah seseorang yang memiliki kekuatan batin. Orang yang memiliki kekuatan batin itu susah untuk dimanipulatif. Orang yang memiliki kekuatan batin, dia itu akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Orang yang memiliki kekuatan batin, intuisinya tajam terhadap seseorang ataupun beberapa orang yang bertingkah laku aneh di depan dia. Nah, gitu. Bahwa di sini kenapa lu susah untuk dihancurkan? Karena lu punya intuisi yang kuat sekali. Jadi, sebelum orang itu merencanakan sesuatu kepada lu, lu udah paham ini orang kenapa. Kemudian tiba-tiba lu tuh kayak diberikan diberikan ilham, tiba-tiba mengetahui aja gitu loh. Mengetahui aja tanpa bisa dilogikakan ya, lu tuh udah mengetahui aja gitu loh, dia ini nanti akan melakukan apa, dia mengatakan ini kepada gue tuh tandanya apa. Lu tuh sedetail itu melihat orang karena intuisi lu gitu. Dengan kartu The High Priestess keluar ini, beberapa dari lu di sini gue ngerasa kayak ada leluhur yang mendampingi lu Brodistaku. Ada leluhur yang membisikkan atau mengilhamkan kepada lu gitu loh apa yang terjadi dalam kehidupan lu. Makanya orang-orang kayak lu susah untuk dihancurkan gitu loh ya. Jadi makanya orang-orang di luar sana, dia atau mereka, ketika lu nggak bisa dihancurkan secara fisik, secara pergibahan, secara membuka aib-aib, yang dilakukannya apa? Dia akan mencari 7 dukun terbaik versi on the spot untuk memberikan lu hal-hal negatif gitu loh. Cuman kalau dengan kartu The High Priestess berarti otomatis batin lu udah kuat ya. Jadi mungkin ada juga beberapa dari mereka yang datang ke dukun, kemudian kan kalau seandainya perihal ya orang-orang pintar atau dukun perdukunan itu kan juga mengetahui ya energi-energi korbannya ya. Melihat korbannya seperti elu, ini susah nih. Ada juga beberapa dari orang-orang pintar tersebut untuk menyerah, nggak mau untuk melakukan. Kenapa? Karena lu punya spiritual, daya spiritual, lu orangnya positif gitu. Nah, itu dia ya. Dicarilah 7 dukun terbaik versi on the spot. Kenapa sih lu tuh susah untuk dihancurkan? Ada apa ya? Nih, ada Four of Swords. Iya. Kenapa? Di sini gue ngerasa lu adalah seseorang yang suka berkontemplasi. Lu adalah seseorang yang tidak tergesa-gesa. Ketika ada sesuatu yang terjadi ke dalam kehidupan lu, ini perihal ya seseorang yang melakukan sesuatu drama-drama kepada lu atau gimana gitu. Ketika lu merasa kayak tertekan batin, ketika lu merasa kayak berada dalam tekanan, yang lu lakukan adalah mencoba untuk diam dulu. Mencoba untuk berkontemplasi, mencoba untuk
introspeksi diri, apa nih yang terjadi. Nah, begitu. Ya. Jadi makanya orang-orang itu ketika lu mencoba untuk hening, ketika lu punya banyak masalah, lu mencoba untuk hening dan diam, tiba-tiba lu udah tahu aja gitu loh. Oh, berarti ini yang terjadi. Oh, berarti selama ini orang yang dekat sama gue adalah pelakunya atau bla bla segala macam. Nanti lu akan mengetahui sendiri. Karena apa? Karena kontemplasi yang sering lu lakukan. Beberapa dari lu ada yang bermeditasi, beberapa dari lu ada yang suka berbicara dengan diri sendiri, mencoba untuk menyemangati diri sendiri. Nah, tuh. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya orang-orang itu lu nggak bisa masuk ke dalam drama-drama Koreanya itu. Dia nggak bisa, lu nggak bisa dimasukin ke dalam drama-drama Indosiarnya gitu loh. Karena kenapa lu nggak bisa dimasukkan ke dalam drama-drama Indosiarnya? Karena lu adalah naga Indosiar. Karena lu adalah ikan terbang Indosiar ya. Jadi nggak bisa. Begitu ya. Next kita lihat lagi. Bismillah. Kenapa lu nggak bisa dihancurkan? The King of Cups. Karena lu adalah orang spiritual. Lu punya daya daya inspirasi. Karena lu orang yang baik. Lu orang yang memiliki empati tinggi. Lu orang yang tenang. Nah, gitu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang suka mempermudahkan orang lain, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka dengan kebahagiaan orang lain, itu adalah orang-orang yang vibrasi tinggi, energi lu tinggi. Orang-orang yang positif itu susah, didukunkan pun susah. Kenapa? Karena gini, ketika lu merasakan ada sesuatu dalam badan lu, misal ini perihal perdukun-perdukanan, ketika lu merasa berada di dalam ibaratnya kayak lu merasa ada sesuatu dalam diri lu yang lu langsung berdoa kepada Tuhan ya, untuk dilindungi gitu. Itu yang gue lihat ya. Lu orang yang baik, lu orang yang berempati, tanpa lu sadari kebaikan-kebaikan yang lu lakukan, tanpa lu sadari sedekah-sedekah yang lu berikan ya, tanpa lu sadari ketika lu mempermudah orang lain dan menjadi orang lain itu bahagia, energi-energi positif tersebut ternyata mentameng ke dalam diri lu. Nah, dia akan melindungi lu menjadi sebuah tameng gitu. Jadi makanya energi-energi negatif, bahkan hantu ataupun setan atau jin pun akan takut. Ya kenapa? Karena lu orang yang positif. Karena mereka itu akan mencari celah ya. Orang-orang dukun perdukunan itu, orang-orang pintar akan mencari celah ke dalam badan lu ketika apa? Ketika lu merasa stres, depresi, takut. Makanya ketika tiga ini bisa lu healing, tiga ini bisa lu healing ya, bisa lu hindarkan. Wah, susah itu masuknya. Makanya banyak orang yang kalau seandainya ingin menghancurkan lu melalui gaib ya, kemudian besoknya melihat lu kok dia biasa-biasa aja gitu. Kok dia biasa-biasa aja, kok ini segala macam gitu. Ya karena apa? Beberapa dari dukunnya nggak bisa. Beberapa dari dukunnya juga nggak mengerjakan gitu. Dia cuma ngambil duitnya aja gitu. Yang gue lihat begitu, karena lu orang spiritual, orang healing, orang healer penyembuh ya. Lu tuh penyembuh gitu loh. Itulah yang gue lihat. Nah, beberapa dari lu di sini memang memiliki penjaga, mau gimana? Leluhur lu kuat, keras di sini. Yang gue lihat begitu. Makanya lu susah banget untuk dihancurkan. Karena lu orang yang baik. Dan lu dekat dengan Tuhan. Gitu. The King of Cups itu, dan Cups itu menandakan itu kayak apa ya? Kayak daya inspirasi, kemudian ya ilmu-ilmu batin juga bisa dari sana tuh. Oke, next kita lihat lagi. Ada Eight of Cups, iya. Dan di sini gue merasa bahwa kenapa lu sulit udah dihancurkan, karena lu adalah tipikal orang yang seimbang, dimana gue ngerasa kayak lu tuh fokus kepada kehidupan lu dan lu punya keyakinan penuh untuk fokus kepada kehidupan masa depan. Karena di sini gue ngerasa kayak lu berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kayak sebenarnya ini menyenangkan. Misal kayak apa, lu udah nggak mau bercampur baur dengan percintaan ataupun dengan dengan emosional tuh lu nggak mau. Kalau bisa lu udah meninggalkan itu dan fokus kepada kehidupan lu. Bagaimana sih caranya untuk cari cuan ya? Ketika lu udah mulai patah semangat, kemudian lu mengingat ya, wah nggak bisa nih patah semangat karena masa depan gue harus panjang dan gue nanti kedepannya harus berhasil. Sekuat dan seyakin itu lu, karena keyakinan itulah yang mematahkan segalanya gitu. Ketika lu fokus kepada kehidupan, lu tidak akan mendengarkan drama-drama yang diciptakan dia ataupun mereka. Nggak mau lagi, dan mungkin lu nggak tahu lagi kabar mereka itu gimana. Padahal mereka itu sering melihat lu dari kejauhan ya. Itu yang gue lihat. Bahkan di sini gue ngerasa ya, karena lu fokus kepada kehidupan lu, fokus kepada pekerjaan lu dan masa depan lu ya, yang ada pikiran lu nggak pernah kosong gitu.
pikiran lu nggak pernah kosong, lu nggak jadi putus asa. Karena kan kalau seandainya energi-energi tersebut gampang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita putus asa dan merasa bahwa ya nggak ada lagi yang bisa diharapin tuh. Itu cepet itu. Cuman kalau lu udah punya planning-planning terus, gue ngerasa susah. Itu juga yang buat orang-orang ini gimana sih caranya untuk menghancurkan dia gitu. Yang gue lihat ya. Next kita lihat lagi. Kenapa di sini ada the page of sword. Iya, di sini tuh kenapa lu tuh susah untuk dihancurkan? Karena memang lu ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang memiliki kesadaran tinggi sih, menurut gue begitu. Ya, karena lu adalah seseorang yang memang memiliki kesadaran tinggi di mana ya pemikiran lu tuh tajam lah. Itu yang gue lihat. Ditambah lagi di sini lu adalah seseorang yang suka belajar. Mungkin saat ini lu sudah mengetahui ya, dan beberapa dari lu saat ini sudah mengetahui bagaimana sih caranya untuk mentameng diri sendiri ya. Suka menambah-nambah ilmu pengetahuan, misal kayak apa ya, bagaimana sih karakter orang lain. Jadi seperti itu lu lihat di beranda-beranda FYP lu perihal tarot ya, bagaimana sih caranya supaya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Lu menjadi seseorang yang pintar, bagaimana sih cara mentameng diri dari hal-hal negatif gitu. Tanpa disadari ternyata hal-hal yang seperti itu mampu membuat lu menjadi seseorang yang ya susah lah, jadi positif lah jadinya. Karena lu udah mengetahui, lu udah memiliki ilmu itu gitu. Ya beberapa dari lu saat ini ada juga yang bisa membalikkan energi-energi tersebut. Entahlah ya, ini mungkin karena energi-energi dari leluhur atau bagaimana gitu. Atau lu punya tameng dengan apa, dengan ya ayat-ayat suci Al-Quran atau bagaimana gitu. Karena lu sudah mempelajari tentang hal-hal itu gitu. Ya. Ini orang-orang yang ingin menghancurkan lu, orang-orang yang ingin menghancurkan lu secara fisik ataupun secara gaib. Ini orang udah nggak kuat lagi, ibaratnya kayak mencoba untuk menghindar lu karena udah tahu siapa lu sebenarnya gitu. Ada gitu. Ada yang kewalahan juga untuk menghadapi lu, udah kewalahan, gua nggak tahu lagi caranya bagaimana gitu. Biarkan sajalah dia berkembang ya. Gua nggak tahu lagi caranya bagaimana katanya. Biarkan sajalah ya, saya kalah memang. Ada the word, iya, karena kenapa lu tuh susah untuk dimanipulasi ya, kenapa lu susah untuk dihancurkan ya, sebenarnya karena lu sudah berada di jalan benar, di jalan kebenaran gitu. Lu udah dilindungi, lu dilindungi leluhur lu dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh semesta, karena lu sudah menjelaskan energi lu dengan semesta. Nah, begitu lu udah nyaman dengan diri lu sendiri. Kalau lu adalah pemutus karma leluhur, kalau lu udah berhasil untuk membayar karma leluhur lu dulu. Kalau seandainya ada orang yang masih menghancurkan lu, kemudian ingin segala macam, ya lawannya bukan lu lagi, tapi lawannya adalah Allah. Lawannya adalah leluhur, lawannya adalah semesta. Karena apa? Karena lu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, lu sudah menerima semua kebangkrutan, semua kesakitan, pengkhianatan, kemudian lu mencoba bangkit ya. Otomatis lu sudah mampu membayar karma leluhur lu. Kalau seandainya memang ada seseorang atau karmik itu ingin menghancurkan lu lagi, lawannya bukan lu, lawannya sudah semesta tuh. Semesta yang melawan. Nah, ya. Jadi lawannya bukan lu lagi, musuhnya bukan lu lagi sih. Tapi lebih tingkat tinggi gitu lawannya tuh. Coba deh lawan Allah ya, coba deh lawan Allah semesta. Kenapa? Karena lu dekat sama Allah gitu loh. Ya. Kalau ada orang memusuhi lu, berarti dia sama kayak memusuhi Allah gitu. Ya dong. Ya. Kita lihat lagi energinya. Hati-hati, azab Tuhan itu pedih ya, azab Allah itu pedih. Permainlah sama jin. Nah, di sini ada 9 of coins ya. Di sini 9 of coins. Kenapa lu nggak bisa untuk dia hancurkan lagi? Karena semakin lu dihancurkan, ketawa lu semakin kayak kuntilanak. Karena apa? Karena lu sudah memiliki pencapaian, lu udah fokus kepada masa depan. Ya, lu ibaratnya sudah nyaman dengan kehidupan lu di sini ya. Ada 9 of coins, 9 of points. 9, kartu 9 ini adalah kartu pencapaian, beristaku. Ya lu udah nyaman dengan diri lu sendiri di sini ya. Bagaimana caranya dia ingin menjatuhkan lu lagi kalau seandainya lu udah nyaman banget di sini gitu. Ya. Lu udah finansial stabil di sini yang gue lihat ya. Kebaikan-kebaikan lu mulai tampak ya, lu sudah berselaras dengan energi semesta di sini yang gue lihat. Lu udah nyaman lah. Ada the star di sini. Iya, kenapa?
Ya karena lu adalah pekerja cahaya ya. Gimana dong kalau orang-orang ini menghancurkan pekerja cahaya ya. Lu dididik oleh semesta, lu dilahirkan oleh semesta untuk menyeimbangkan semesta, untuk menjadi healer, penyembuh. Apalagi kalau zaman-zaman yang udah hampir mau kiamat ya, zaman akhir-akhir zaman sekarang ini kan banyak banget tuh berkeliaran NPD, para dark triad itu tuh kan banyak tuh. Nah, karena banyak terlahir NPD dan dark triad juga banyak lah yang melahirkan pekerja-pekerja cahaya gitu loh. Nah, kalau seandainya lu sudah mampu untuk menjadi pekerja cahaya, lu sudah menjadi seseorang yang sudah tersadarkan segala macam, ada yang ingin menghancurkan lu, ya susah ya. Ya karena apa? Karena dia ataupun mereka yang pengen menghancurkan lu sama kayak dia dan mereka ingin menghancurkan keseimbangan semesta gitu. Nah, begitulah jadinya. Jadi dia tuh dikuasai sama ego atau keinginan gitu. Jadi dia tuh nggak mau gitu. Dia tuh menantang semesta jatuhnya. Begitu yang gue lihat ya. Oke. Next ya, kita lihat energinya. Kenapa sih kenapa sih lu nggak bisa untuk dihancurkan dia oleh mereka dengan energinya? Itu kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ada the shadow. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya lu tuh udah bisa gini. Kenapa dia dan mereka itu nggak bisa untuk menghancurkan lu, baik secara fisik ataupun secara gaib? Karena lu sudah mampu untuk mengatasi shadow work. Nah, gitu. Beberapa dari lu di sini sudah awaken ya, spiritual awaken dalam artian ya lu mampu menghealing trauma-trauma masa lalu, luka-luka batin itu lu udah mampu untuk menyembuhkan itu. Jadi, apa yang terjadi ya? Kenapa dia nggak bisa? Karena gini, mereka-mereka itu menghancurkan lu kan, beberapa dari mereka-mereka ini kan adalah mungkin orang-orang yang udah lama bersama lu dan dia tahu kelemahan lu tuh bagaimana ya. Dia tahu kelemahan lu, misal kayak lu adalah orang yang pemikir misalnya, terus mereka menghantam dari segi psikis lu, dari segi mental lu ya, dari segi pemikiran lu dibikin sendiri misalnya gitu, dijauhkan dari teman-teman, dijauhkan dari pasangan, dijauhkan dari keluarga, bla bla segala macam gitu. Mereka tahu kelemahan lu di sana, dihantam dari sana, ternyata kelemahan-kelemahan selama ini yang lu lakukan itu tersembuhkan, lu mampu untuk menghealing sendiri. Itu kenapa? Karena lu bersurrender gitu. Jadi mereka-mereka yang menganggap, wah gua bisa nih menghancurkan dia dari segi ini nih karena dia lemah banget nih, ternyata ketika dia melakukan hal yang seperti itu, ternyata apa, tidak, lu tidak hancur karena lu sudah menghealing shadow work lu gitu. Nah, yang gue lihat begitu, jadi nggak bisa lagi dihancurkan. Bahkan energi negatif pun ya, energi dukun perdukunan pun juga akan merasuki lu dari shadow work lu, dari shadow itu, dari hal-hal toksik dalam kehidupan lu yang sudah lu healing. Ketika lu sudah healing, nggak bisa lagi, nggak ada celah lagi untuk masuk gitu ya. Itu yang gue lihat. Next, kita lihat lagi. Kenapa dia dan mereka susah untuk ini lo ya? Karena di sini ada gaya. Wah, kekuatan lu sudah selaras dengan semesta. Ya, sudah semesta banget ini ya. Si paling semesta lu saat ini. Energi lu sudah selaras dengan semesta, bro, Distaku. Jadi memang rada-rada susah. Karena kenapa? Ya gimana cara mengganggu kalau seandainya lu sudah berada di jalur semesta nih. Susah untuk membawa lu balik lagi, kecuali diri lu sendiri yang memang nggak mau lagi ya. Tapi kalau seandainya lu fokus kepada peran yang diberikan oleh semesta, ya susah orang-orang menghancurkan lu, mau segimanapun gitu. Karena dia lupa ya, segala sesuatu itu udah diskenarikan sama Allah gitu. Udah diskenarikan oleh Allah. Apa yang ada di semesta ini udah diskenarikan oleh Tuhan gitu. Jadi kalau menantang Tuhan ya, menantang skenario Tuhan ya itulah yang terjadi. Ya ini lebih parah. Bahkan beberapa dari mereka yang sedang mencoba menyakiti lo, itu banyak dari mereka yang udah kena karma tapi memilih diam karena malu. Itu yang gue lihat ya. Ada vision. Oh, di sini gue ngerasa kayak intuisi lu tajam ya. Jadi memang susah untuk dimasukin ke dalam drama ya tadi ya, yang tadi. Intuisi lu tuh, jadi beberapa dari lu tuh saat ini sudah terbuka cakra asna lu ya, mata ketiga. Jadi ibaratnya lu peka banget terhadap energi, peka terhadap aura ya. Lu tuh udah paham, udah melihat bagaimana ya aura orang lain gitu, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk ya. Pergunakan intuisi, kata hati, bro Distaku, karena itu senjata. Sebagai pekerja cahaya itu adalah senjata. Bahkan intuisi dan juga kata hati itu yang akan membawa lu ke dalam kesuksesan gitu. Ya, next, lanjut kita lihat. Ada mirror ya, di sini yang gue lihat ya.
Kenapa lu susah untuk dihancurkan? Ya, karena di sini gue ngerasa kayak lu tuh mampu untuk untuk berdamai. Dengan cara apa lu berdamai? Ya lu paham ya, orang-orang yang datang kepada lu adalah orang-orang yang ingin memberikan lu pelajaran, orang-orang yang menguatkan lu gitu. Ya, yang gue lihat begitu. Dan di sini ya, gue tuh merasa bahwa ya ibaratnya lu sering introspeksi diri lah. Ketika ada sesuatu yang salah, misal kayak energi negatif datang nih misal ya, kayak lu jadi males aja, tiba-tiba lu dipelet misal kayak lu cinta banget ya, sampai-sampai lu tuh merasa ada rasa-rasa pengen atau ada rasa-rasa seksual, terikat seksual dalam kehidupan lu, lu mencoba untuk diam, mencoba untuk introspeksi diri, mencoba untuk kontemplasi, ini apa, rasa apa ini, kenapa bisa seperti ini gitu. Akhirnya lu salilah seluk-beluk ini memang rasa karena cinta saja atau memang rasa yang memang nggak bisa dilakukan gitu. Maksudnya ini hanya rasa cinta yang mendarah daging atau memang rasa yang apa ya, ibaratnya rasa yang berlaku gitu. Itu yang gue lihat ya. Jadi itu lo mampu untuk mampu untuk menelaah, dalam artian itu apapun rasa yang terjadi ke dalam diri lo mampu untuk bercermin. Nah, itu yang gue lihat ya. Next kita lihat lagi energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perspektif ya. Kenapa lu nggak mampu untuk dihancurkan? Kenapa lu tidak mampu untuk disakiti ya? Karena pemikiran lu dengan orang lain itu berbeda, bro. Lu punya kekuatan Lu punya kekuatan daya kekuatan yang tinggi di sini yang gue lihat. Sangat-sangat. Lu punya punya pemikiran yang lain daripada yang lain gitu loh. Jadi ibaratnya lu tuh kayak susah ditebak gitu loh. Ya. Lu adalah seseorang yang susah ditebak, lu adalah seseorang yang misterius. Karena ini berbicara dengan perspektif. Jadi apa yang lu lakukan, tindakan-tindakan apa yang lu lakukan itu tidak sesuai dengan perspektif mereka gitu. Makanya lu tuh jadi tidak ditebak. Makanya lu susah untuk dihancurkan. Karena apa? Karena ibaratnya apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka nilai dari diri lu, apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka nilai dari diri lu, itu tuh seakan-akan kayak ya mereka susah untuk susah untuk mencoba susah untuk ini menilai gitu loh. Jadi yang mereka rencanakan tuh juga batal karena pemikiran-pemikiran lu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka lah, jatuhnya begitu ya. Kok jadi belibet gini gua. Karena kalau punya kekuatan pikiran, lu menjadi seseorang yang tidak terdeteksi. Nah, makanya jadi ibaratnya apapun yang dia lakukan, rencana-rencana itu gagal karena ya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, dan lu tuh membuat mereka kaget. Hah? Dia memang begini nih. Gitu. Ya. Kita next lihat. Ada truth. Ya, karena lu udah mengetahui, lu tuh gini. Gue tuh merasa bahwa kenapa lu tuh susah untuk dihancurkan, kenapa lu susah untuk dihancurkan, kenapa? Karena lu udah tahu kebenarannya. Lu udah mengetahui semuanya dari intuisi lu, dari ilham yang diberikan Allah. Lu udah mengetahui semuanya, pola-polanya semuanya udah mengetahui. Jadi susah untuk dihancurkan gitu. Sebelum mereka melakukan, lu udah tahu dan lu langsung menjaga diri gitu. Lu sudah mengetahui kebenaran-kebenaran dan lu waspada banget. Lu ada seorang yang waspada gitu. Walaupun mereka mengatakan lu adalah seorang sensitif banget gitu. Tapi menurut gue itu bukan sensitif, tapi itu adalah bentuk kewaspadaan. Karena apa? Karena lu adalah seseorang yang peka terhadap energi. Dan mereka tidak tahu itu. Jadi tetap lakukan itu ya. Tetap lakukan itu dan sukseslah untuk masa depan. Takbir! Next kita lihat lagi ya. Ada magic. Nah, kan baru gue bilang tadi ya. Jadi memang di sini gue ngerasa banyak orang-orang yang ingin melakukan lo secara fisik atau secara gaib, tapi gue ngerasa kayak lo dilindungin sih ya. Ibaratnya ya gimana mau menghancurkan lo, dia mengirimkan energi gaib kepada lo, sedangkan lo dekat dengan sang maha gaib gitu. Nah, mau diapain ya? Jadi rada-rada susah gitu. Leadership, kenapa lu susah untuk dihancurkan? Karena lu saat ini sudah mengontrol diri lu sendiri. Lu mencoba untuk mengontrol diri lu sendiri, mencoba untuk mengontrol diri lu sendiri. Ketika lu berada dalam sebuah emosi ya, lu punya emosional yang tinggi, lu mencoba untuk mengontrol itu. Lu punya kebahagiaan, lu mencoba untuk mengontrol itu. Jadi lu nggak membiarkan semuanya berlebihan gitu loh.
Nah, makanya jadi ketika ada orang yang baik banget sama lu ya kan, ya lu cuman sekedar biasa aja gitu karena lu paham orang yang baik itu ternyata lu punya intuisi kalau dia nggak baik gitu. Jadi lu ibaratnya lu bisa mengontrol lah, lu bisa memimpin diri lu sendiri. Nah, itu bagus banget sih Bro Distaku. Menurut gua begitu, ya. Oke, segitu aja untuk readingan kita di hari ini. Jika lu suka, jangan lupa untuk dibantu like, di komen, di subscribe Bro Distaku ya. Di subscribe, kemudian ya dihidupkan tanda loncengnya. Jadi kalau gua bikin video YouTube baru, nanti masuk nih ke notifikasi lo. Begitu. Ya, buat yang udah like, comment, subscribe, aduh, gue bilang thank you so much ya Bro Dista. Buat yang udah ngasih gift, aduh, I love you. Mwah. yang pengen ini personal reading langsung ke kolom description ya. Di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Nanti gue kasih press list, namun berbayar. See you the next reading, Bro Distaku. Bye bye.